Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asyarah Wal Jum'ah, mahasiswi semester 3 program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mujibur Rahman selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi syariah yang telah mengadakan pertemuan pertama dengan mengirimkan video pembelajaran dengan tema sejarah perkembangan akuntansi syariah di channel YouTube-nya. Video ini saya buat untuk menjawab 4 pertanyaan mengenai materi sejarah perkembangan akuntansi syariah yang telah diberikan oleh Bapak Mujibur Rahman. Nah, pertanyaan pertama adalah jelaskan praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW dan masa kekhalifahan. Nah, ternyata pada masa pemerintahan Rasulullah SAW sudah ada pengembangan akuntansi, di mana pada saat itu Rasulullah memiliki 42 pejabat yang harus digaji secara terspesialisasi. Artinya, ketika 42 pejabat tersebut digaji, pasti ada proses pencatatan pemasukan, pencatatan pengeluaran, pencatatan dari mana uang yang akan dikeluarkan sebagai gaji pejabat. Terus lanjut pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pemerintahan Islam di masa itu semakin berkembang sehingga meliputi Timur Tengah, Afrika, Asia, dan tentu saja penerimaan dan pengeluaran negara akan semakin meningkat juga. Akhirnya para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran negara, dan Umar bin Khattab pada saat itu akhirnya membentuk sebuah lembaga yang bernama Diwan sebagai kantor yang mencatat penerimaan dan pengeluaran negara. Lanjut pada masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, laporan keuangan pemerintahan dikembangkan dengan adanya kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan atau pengeluaran uang, di mana ketika ada proses penerimaan atau pengeluaran uang wajib memberikan bukti pencatatannya. Nah, setelah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, lanjut pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, di mana beliau memperkenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Artinya semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang harus dibukukan. Pertanyaan kedua adalah jelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam. Ternyata pada tahun 1494 seseorang dari Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportion et Proportionalita, di mana buku tersebut membahas 5 bagian ilmu matematika, yang salah satu babnya membahas tentang pembukuan. Nah, melalui bukunya itu Luca Pacioli dianggap sebagai orang yang menggagas tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping, yang sekarang kita sebut sebagai debit kredit. Nah, tidak sampai di situ, ternyata Bapak Luca Pacioli juga dianggap sebagai bapak akuntansi atau orang yang pertama kali menemukan sistem pembukuan akuntansi. Nah, pertanyaan ketiga adalah sebutkan dan jelaskan sistem buku besar dan bentuk pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah, pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi atau mencapai masa keemasan, karena pada saat itu pencatatan akuntansi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu akuntansi peternakan, pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, dan pada saat itu buku besar dibagi menjadi 4. Yang pertama Jaridah Al-Haraj, di mana Jaridah Al-Haraj merupakan pembukuan pemerintah terhadap hutang individu atau setiap orang. Terus yang kedua ada Jaridah An-Nafaqat, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan negara. Terus yang ketiga ada Jaridah Al-Mal, di mana Jaridah Al-Mal itu adalah pembukuan
pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerima dan pengeluaran zakat. Terus yang keempat ada Jarida Al-Musaddarin, di mana Jarida Al-Musaddarin ini merupakan pembukuan yang digunakan untuk penerimaan denda yang tidak sesuai syariah. Kalau dalam akuntansi modern seperti saat ini dia masuk kepada penerimaan dana non halal. Nah, untuk pelaporan akuntansi yang dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Hikmah. Al-Hikmah adalah merupakan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Kalau dalam akuntansi modern seperti saat ini, dia disebut sebagai laporan laba rugi. Nah, yang kedua ada Al-Hikmah Al-Jami'ah yang merupakan laporan keuangan komprehensif, berisikan gabungan laporan laba rugi, neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Nah, kalau akuntansi modern seperti saat ini dia biasa disebut annual report. Terus yang ketiga ada perhitungan dan penerimaan zakat. Nah, bagian yang ketiga ini dia juga terbagi menjadi 3. Yang pertama collectible debts, double debts, dan uncollectible debts. Nah, yang pertama collectible debts merupakan zakat yang masih bisa dikumpulkan oleh orang yang akan membayar zakat. Terus yang kedua doubtful debts. Doubtful adalah ragu-ragu, di mana zakat yang harus dikumpulkan itu masih ragu-ragu apakah bisa dikumpulkan atau sudah tidak bisa dikumpulkan. Nah, yang ketiga ada uncollectible debts. Itu adalah zakat yang sudah tidak bisa dikumpulkan lagi karena si pembayar zakat sudah tidak akan membayar zakat lagi. Nah, pertanyaan keempat adalah berikan 3 argumen yang disampaikan oleh para sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Nah, yang pertama ada Zaid yang mengatakan bahwa Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat kejadian pada masa itu. Yang kedua, menurut Hef, ia mengatakan bahwa perkembangan akuntansi tidak terjadi di Italia kuno, sedangkan Luca Pacioli berasal dari Italia. Yang ketiga adalah menurut Belkowi, Pacioli bukanlah penemu double entry bookkeeping. Nah, 3 sejarawan ini mengatakan hal tersebut karena beberapa alasan. Yang pertama, karena istilah jurnal atau jurnal telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jarida untuk buku catatan keuangan. Nah, yang kedua adalah penggunaan kalimat the name of God pada awal catatan keuangan pada masa Rasulullah dan masa kekhalifahan juga sudah ada, di mana jika diarabkan the name of God itu adalah lafaz yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal catatan keuangan. Nah, yang ketiga adalah double entry yang ditulis oleh Pacioli telah dipraktekkan pada pemerintahan Islam. Nah, di sisi lain ternyata pada tahun 1363 Masehi telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Muzaddarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As-Siyakat, berisikan tentang praktik double entry bookkeeping, di mana isinya adalah harus ada pencatatan pemasukan di halaman sebelah kanan, atau kalau model akuntansi modern seperti sekarang ini berarti dia dicatat di bagian kredit. Yang kedua, harus ada pencatatan pengeluaran di halaman sebelah kiri, dimana kalau di sistem akuntansi modern seperti sekarang ini berarti dia harus dicatat di debit. Nah, lain daripada itu juga ada Littleton dan Yame pada tahun 1978 beropini bahwa double entry bookkeeping berasal dari Spanyol karena pada saat itu di negara Spanyol kebudayaannya jauh lebih tinggi dibandingkan Italia.
Nah, dengan beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktek akuntansi ini bukan hanya ada pada masa Luca Pacioli, karena ternyata praktek akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat peradaban Islam. Nah, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.